Tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi, dan aktivis menanggapi pernyataan kuasa hukum Joko Widodo yang mengklaim ijazah milik kliennya asli. Tim advokat yang juga selaku kuasa hukum Roy Suryo ini menyebut, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi, dan aktivis merespons sejumlah pernyataan tim kuasa hukum Joko Widodo yang dinilai menuai kontroversi. Salah satunya pernyataan terkait dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Tim yang juga merupakan kuasa hukum Roy Suryo ini menegaskan, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Karena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka status quo-nya ijazah ini dalam sengketa hukum. Jadi tidak bisa dideklarasikan sebagai asli hanya berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim. Apalagi apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Karena penyelidikan itu hanya beberapa persen dari proses yang lainnya. Ada penyidikan, ada dakwaan, ada pembuktian, ada penuntutan, ada pembuktian di tingkat peradilan pertama, ada vonis judek faksi tingkat pertama, ada vonis judek faksi tingkat kedua, ada vonis judek juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, baru setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka baru bisa kita simpulkan deskripsi ijazah itu seperti apa. Sebelumnya, tim kuasa hukum Joko Widodo menyatakan bahwa ijazah kliennya asli berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Kubu Jokowi pun menegaskan kasus tuduhan ijazah palsu ini telah selesai dan sudah terverifikasi pihak berwenang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Trinugroho, TV One mengabarkan. Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan Aktivis mengaku kebingungan pasca dihentikannya penyidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo karena dinilai tidak menyelesaikan perkara. Menurut kuasa hukum Jokowi, apa yang dilakukan penyidik sudah tepat karena seluruh fakta sudah disampaikan pihak Bareskrim Polri secara terbuka. Sementara bagi analis politik Henry Satrio, perkara ini bukan sekedar kasus ijazah palsu, melainkan lebih kepada isu kepercayaan dan sudah terlalu berkepanjangan sehingga tidak baik bagi publik. Kalau penghentian itu melalui penyidikan SP3, kami punya ruang untuk melakukan apa yang disebut dengan pra-peradilan. Tapi kalau penyelidikan dihentikan, kami itu kayak kehilangan objek loh. Ini kamu mau gimana lagi? Makanya kami buka-buka. Oh, ternyata ada di Perkapolrinya. Pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Dan kami uji Perkapolri itu. Dan mohon maaf Pak Firman, ditindaklanjuti loh oleh Bareskrim. Ini bukan kami yang menindaklanjuti, Bareskrim. Kalau narasinya kami dianggap mengkriminalisasi, Bareskrim juga berarti mengkriminalisasi. Ini bisa jadi presiden buruk loh terhadap penegakan hukum pernyataan Anda ini. Harusnya sejak awal Bareskrim memberi contoh yang baik. Transparan, ini contoh ya. Biasanya kalau ada kejahatan pembunuhan dipamerin tuh celuritnya, tembaknya, dan seterusnya. Ini ijazah dipersengketakan asli atau palsu yang muncul cuman gambar, itu pun fotokopian gitu. Lalu kita dipaksa percaya bahwa sudah ditunjukkan kepada penyidik. Itu urusan yang meyakinkan penyidik, bukan kami. Apalagi rakyat begitu. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana, pembunuhan, ditampilkan alat, ada kejadiannya. Ini pemalsuannya nggak bisa dibuktiin. Orang yang ngadu nggak datang, bercanda. Udah datang, saya klarifikasi lagi, udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA, TPU itu lembaga. Udah datang Bang. Sudah datang, ada 2 yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak, gitu kan? Saya klarifikasi. Nggak begitu. bisa, karena Bareskrim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Saya bukannya ngira-ngira, dengerin aja. Bareskrim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Bareskrim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin fotokopi doang. Tidak di layar. Layar doang. Tunjukin, ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi. Kan udah kelihatan sebetulnya. Pak Jokowi sasaran antara. Nah kalau ini liar ini, saya nggak setuju. Jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan.
Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada peristiwa pidana. Sabar dulu. Saya nggak paham. Yang saya lihat, kasus ini sudah terlalu lama, yang ujungnya menurut saya nggak oke juga buat Indonesia. Dan yang paling, dan saya yakin Pak Jokowi paham bahwa bebannya sekarang bukan ada di dia, tapi di UGM. UGM mungkin sekarang juga nggak bisa tidur tenang. Deg-degan setiap kali Mas Ahmad melakukan umpan lambung kan. Ini ke arah mana nih? Ke arah mana tujuannya? Karena itu tadi saya katakan, UGM sebagai sebuah universitas, dia harus mempertahankan bahwa itu asli. Nah, repotnya lagi nanti bila ada orang di internal UGM yang juga mulai nggak percaya sama UGM. Yang sekarang aktif ya. Itu nggak percaya. Nah itu repot tuh UGM-nya. Kalau saya lihatnya, selama UGM bilang asli, saya percaya itu asli. Yang kalau nanti tiba-tiba UGM bilang palsu, ya udah palsu lah dia. Nah tapi arahnya kepada Pak Jokowi ini, menurut saya lebih dari sekedar ijazah. Ini tentang pertanyaan trust level, ke politik dan lain-lain. Kalau kriminalisasi, bapak-bapak berdua inilah lo yang lebih paham istilah kriminalisasi.